Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yerik Saputra dengan NIM 23115729 dari kelas IF06. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi kepemimpinan untuk ujian tengah semester. Nah, untuk pembahasan yang pertama, dimulai dari bagaimana sebenarnya peran kepemimpinan itu. Nah, di sini kita akan bahas mengenai peran tersebut mulai dari dunia mahasiswa dan lanjut ke karir masa depan. Nah, untuk yang pertama, yaitu peran kepemimpinan di dunia mahasiswa. Nah, jika bertanya opini saya, kepemimpinan di dunia mahasiswa itu memiliki peran yang sangat penting karena ini menjadi dasar pembentukan karakter dan kemampuan profesional seseorang. Di lingkungan kampus, kepemimpinan itu bukan hanya tentang terlihat pada posisi formal seperti ketua organisasi. Nah, bahkan yang jadi ketua itu juga belum tentu bisa memimpin, melainkan kepemimpinan juga dilihat pada sikap seseorang dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Nah, dari sikap ini mahasiswa dapat membangun karakter melatih komunikasi, mengembangkan kemampuan kerja sama tim, kemudian mendapatkan pola pikir untuk menangani problem solving dan menciptakan pengaruh positif. Lanjut ke peran kepemimpinan di karir masa depan. Dalam dunia kerja, kepemimpinan bukan hanya soal memimpin tim, tetapi tentang kemampuan menunjukkan inisiatif, berpikir strategis, dan mengambil keputusan yang berdampak. Penga- peng- Pengalaman memimpin sejak masa kuliah menjadi bekal penting yang untuk membentuk kepercayaan diri, profesionalisme, dan kesiapan seseorang untuk menghadapi tantangan karir di masa depan. Di dunia kerja itu, kemampuan seperti komunikasi, kerja sama tim, problem solving, dan adaptasi adalah keterampilan utama yang sangat dicari oleh perusahaan. Kepemimpinan membuat seseorang lebih percaya diri dan proaktif sehingga dapat menghadapi tantangan pekerjaan dengan lebih matang. Nah, selain itu, kepemimpinan juga membantu membangun jaringan profesional yang bermanfaat untuk peluang magang maupun karir ke depannya. Secara keseluruhan, pengalaman memimpin ini selama menjadi mahasiswa menjadi fondasi kuat untuk berkembang, bersaing, dan menjadi calon pemimpin di lingkungan kerja. Nah, setelah membahas bagaimana peran kepemimpinan baik di dunia mahasiswa maupun di dalam karir, nah, saya juga memiliki sosok pemimpin yang sangat memengaruhi cara saya memahami apa itu arti kepemimpinan. Nah, bagi saya, sosok tersebut itu adalah Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ada beberapa alasan mengapa beliau ini sangat berpengaruh bagi saya dalam memahami pola pikir kepemimpinan. Nah, seperti Umar bin Khattab ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas namun tetap adil. Nah, ketegasan ini bukan berarti untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap keputusan benar-benar membawa manfaat bagi orang banyak. Nah, dari sikap ini saya belajar bahwa pemimpin itu harus berani mengambil keputusan yang sulit demi kebaikan bersama. Selain itu, Umar juga memiliki integritas yang sangat kuat. Beliau memimpin dengan penuh tanggung jawab dan tidak pernah memandang jabatan sebagai sebuah kehormatan, melainkan sebagai amanah. Hal ini membuat saya memahami bahwa kepemimpinan bukan sekedar posisi, tetapi komitmen untuk menjaga kepercayaan. Nah, salah satu hal yang paling saya kagumi adalah kesederhanaannya juga. Meskipun memimpin wilayah yang sangat luas, Umar tetap hidup dekat dengan masyarakatnya dan selalu mendengarkan kebutuhan mereka. Nah, sikap ini juga mengajarkan saya bahwa pemimpin yang baik adalah yang tidak berjarak dengan orang-orang yang ia pimpin. Nah, di pembahasan selanjutnya, ada analogi yang menyatakan bahwa pemimpin selalu terlihat setiap tindakan menjadi contoh. Nah, menurut saya analogi ini sangat tepat karena kepemimpinan bukan hanya tentang apa yang diucapkan, tetapi terutama tentang apa yang dilakukannya. Seseorang pemimpin tidak
secara langsung menjadi pusat perhatian. Cara ia bersikap itu mengambil keputusan dan menghadapi masalah akan diamati dan sering ditiru oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, dalam teori kepemimpinan, analogi tersebut didukung oleh dua teori, yaitu teori teori role model teori yang menekankan bahwa seorang pemimpin menjadi figur perilakunya akan diamati dan ditiru oleh orang lain. Selain itu, ada juga teori behavior leadership yang menjelaskan bahwa kualitas kepemimpinan dinilai dari tindakan dan perilaku nyata yang ditunjukkan pemimpinnya itu. Kemudian, sekarang kita masuk ke pembahasan lanjutan mengenai beberapa teori kepemimpinan yang sering digunakan untuk memahami bagaimana seorang menjadi pemimpin yang bertindak. Nah, yang pertama adalah teori trait leadership. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin lahir dengan sifat-sifat tertentu seperti percaya diri, keberanian, atau kecerdasan yang membuat mereka secara alami lebih mudah memimpin. Yang kedua adalah transformation leadership. Pada teori ini, pemimpin berfokus menginspirasi dan mendorong perubahan positif. Uh, Pemimpin transformasional ini biasanya punya visi yang kuat dan mampu membuat orang lain termotivasi untuk berkembang. Nah, yang ketiga adalah servant leadership. Teori ini menekankan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang melayani. Nah, jadi bukan menempatkan diri di atas orang lain, tetapi mendukung, membantu, dan memprioritaskan kebutuhan timnya. Dan yang terakhir adalah situational leadership. Teori ini menjelaskan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Jadi pemimpin itu harus menyesuaikan gaya memimpinnya mereka berdasarkan kondisi, kebutuhan tim, dan tingkat kemampuan anggotanya. Nah, kemudian masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai tiga peran utama dalam kepemimpinan mahasiswa, yaitu leader, follower, dan influencer. Ketiganya sama-sama penting dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, yang pertama mulai dari peran sebagai leader. Sebagai leader ini, mahasiswa berperan memandu, mengarahkan, dan mengambil keputusan serta menggerakkan anggota timnya sebagai seorang pemimpin. Nah, seorang leader ini harus mampu memberikan visi, mengatur strategi, serta menjadi teladan dalam setiap tindakannya. Nah, yang kedua adalah perannya sebagai follower. Follower bukan berarti pasif ya, tetapi justru menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan tim. Nah, peran ini mencakup kemampuan untuk bekerja sama, memberikan masukan, dan menjalankan tanggung jawab untuk membantu pemimpin mencapai tujuannya bersama. Nah, terus yang ketiga adalah perannya sebagai influencer. Sebagai influencer, mahasiswa menjadi agen perubahan yang mampu memberi dampak positif pada lingkungan sekitarnya. Perannya ini terlihat dari bagaimana ia menyampaikan ide, menggerakkan semangat, dan memengaruhi orang lain melalui tindakan serta tidak memegang posisi formal. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.